Jakarta, the spirit of Indonesia. We're your special kind of station, serving you every hour with latest news and views. Knowledge is the power, from the east to the west. Smart FM is the best, but the special part lives in the heart of Indonesians like you and Smart FM Jakarta. Indonesia, selamat pagi. Smart FM, the spirit of Indonesia. Segera kami hadirkan program Indonesia Sepekan. Perbincangan interaktif mengenai berbagai topik ekonomi, bisnis, sosial, budaya, dan politik yang terjadi di Indonesia. Smart FM Network, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Indonesia Sepekan membuka wawasan, memberi inspirasi untuk membangun Indonesia lebih maju. Selamat mengikuti. Selamat pagi, Smart Listener. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bersama dengan kami di 88,9 Smart FM Surabaya. Dan tentu saja kita ada di program Indonesia Sepekan. Selain di Surabaya, tentu saja kita juga live di Smart FM Network. Saya sapa juga untuk Smart Listener yang ada di Jakarta, Yogyakarta, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Salam sehat selalu untuk semua Smart Listener dimanapun berada. Semoga akhir pekan ini menjadi akhir pekan yang menyenangkan, tentu saja bersama dengan Smart FM Network ya. Di pagi hari ini di Indonesia Sepekan, saya Gorda Girlandia akan menemani Anda sampai dengan jam 11 siang nanti. Kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik dan ini tentu saja menjadi kebanggaan juga untuk Indonesia, khususnya juga untuk Surabaya nih. Dan sudah hadir juga narasumber-narasumber yang luar biasa di pagi hari ini. Kita sapa dulu untuk Dr. Niko Ashari Hidayat, SPBTKV selaku Direktur Medical Tourism Indonesia. Pagi, Dokter. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Sehat, Dokter. Dokter juga sehat ya. Semangat nih, Dok ya. Semangat. Harus selalu semangat. Sudah hadir juga di pagi hari ini bersama dengan kita Smart Listener, Bapak Nurdin Maharyanto selaku Chief Operation Medical Tourism Indonesia. Pagi Pak Nurdin. Pagi Mbak Gorda, sehat? Sehat, cerah sekali hari ini ya Pak ya? Harus cerah, secerah kota Surabaya pagi ini. Ya, setuju saya. Kemudian hadir juga Bapak Syamsul Khomar selaku Chief Marketing Medical Tourism Indonesia. Pagi Pak Syamsul. Sehat semua ya, teman-teman. Sehat. Smart FM. Siap berbagi di pagi hari ini, Je? Siap. Oke, baik. Dan Smart Listener, selain kita live di radio 88,9 FM dan juga Smart FM Network, kita juga live YouTube Smart FM, kemudian live Facebook Smart FM, dan streaming di radio www.radiosmartfm.com dan di www.smartfmsurabaya.com. Selama perbincangan ini, jika mungkin ada pertanyaan dan Anda ingin menyampaikan komentar atau apapun itu, Anda bisa menggunakan jalur WhatsApp di 0811 312 889. Sekali lagi melalui WhatsApp di 0811 312 889. Nah, kita membahas mengenai Surabaya Medical Tourism. Nah, ini satu kebanggaan ya, karena Surabaya jadi kota yang terpilih menjadi salah satu pilot project wisata medis di Indonesia. Kalau nggak salah, memang kan project untuk Medical Tourism Indonesia ini kan ada 3 kota ya.
Nah, Surabaya ini menjadi salah satu pilot project wisata medis di Indonesia yang ini merupakan program pemerintah untuk membentuk Indonesia Health Tourism Board. Dan kesempatan tentu saja tidak boleh dilewatkan ya. Ini peluang besar gitu, apalagi untuk masyarakat Indonesia yang mungkin sebelumnya berwisata dan sekaligus berobatnya keseringannya ke luar negeri gitu, lebih memilih ke luar negeri dibandingkan ke negara sendiri gitu. Padahal negara sendiri juga nggak kalah hebat, punya tenaga medis yang oke, yang hebat-hebat begitu ya. Nanti mungkin banyak dijelaskan oleh narasumber kita. Dan tentu saja ini harus menjadi gebrakan yang luar biasa. Kita harus sama-sama mengenalkan ini bahwa Surabaya juga bisa gitu ya untuk bergerak membangun medical tourism. Nah, seperti apa pelaksanaannya, kemudian bagaimana sih kesiapan Surabaya ini, kita bahas sama-sama dengan 3 narasumber kita ya. Cuman saya ingin bertanya dulu nih. Saya sangat penasaran gitu, kenapa sih Surabaya ini begitu ini ya antusias gitu ya, karena kan ada 3 kota nih sebelumnya yang menjadi pilot project untuk medical tourism Indonesia. Nah, sejauh ini Surabaya yang bergerak duluan nih. Nah, bagaimana nih? Mungkin Dokter Niko atau Pak Nurdin atau Pak Syam? Ya. Oh, Dokter Niko, monggo silakan. Iya, jadi sebenarnya program pemerintah itu awalnya memang menunjuk ya 3 champion ya, bahasa dari pusat adalah 3 champion berdasarkan Roland Berger Global Consulting itu adalah Jakarta, Medan, dan Bali. 3 daerah itu sebenarnya. Nah, tapi waduh, Surabaya nggak masuk ya, Dok? Betul. Di situ uniknya, di situ menariknya, di mana kita area Surabaya itu tidak terimanya itu dalam nuansa yang positif. Kita ingin memacu diri gitu ya, berkolaborasi multidisiplin begitu, dan ada suatu nuansa lain yaitu digitalisasi. Oleh karena itu kita cukup yakin, kami bertiga pas bertemu di satu event di Jawa Timur, ayo kita bikin sesuatu dan kita mewujudkannya dengan cara startup. Nah, kalau startup ini kan sifatnya lebih agile, lebih disruptif gitu, sehingga tidak harus tunggu-menunggu gitu. Nah, kebetulan momen ini ditangkap pada saat yang sangat tepat oleh Pak Wali Kota, ada Pak Sandi datang ke Surabaya, sedangkan hal kita yang sudah kita persiapkan, sudah kita siapkan dari awal. Kebetulan saya dosen Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin di Universitas Erlangga, direstui oleh pimpinan universitas, juga kemudian ada pemerintah kota. Kami bertiga ini memberanikan diri, ayo kita launching ya persis di hari tourism sedunia. Jadi di situ uniknya. Jadi sebenarnya awalnya kita nggak ikut gerbong. Nah, tapi kita kemudian mempersiapkan diri gitu ya. Kita packing siap, ada gerbong yang kira-kira mau lewat, kita loncat untuk ikut. Ya, tapi tentunya dengan cara-cara yang elegan, yang kita buat secara kreatif gitu. Jadi ceritanya seperti itu sebenarnya. Jadi Surabaya ini menjadi pilot project ketika momentum Pak Sandi, Kemenparekraf kita rawuh di Surabaya, Pak Wali kemudian mengusulkan bagaimana kalau Surabaya. Kebetulan kami sudah siap nih, nah gitu. Jadi ya alhamdulillah kami ikut akhirnya. Begitu kira-kira. Persiapannya ini seperti apa sih, Dok, sebetulnya sampai akhirnya benar-benar wah Surabaya nih sudah oke kok. Kita tuh benar-benar mau jalan nih untuk medical tourism nih. Ya. Jadi sebenarnya medical tourism ini sudah disebut-sebut ya, sudah 2012 bahkan mungkin sebelumnya, dan 2015 itu sudah ada peraturan pemerintah ya, peraturan Menteri Kesehatan nomor 76 tahun 2015. Tapi sejak saat itu pun nampaknya memang wacana ini masih digulirkan terus-menerus. Nah, kalau pertanyaan persiapan, memang persiapan ini yang memegang kata kunci. Kami mempersiapkannya dengan cara satu tadi ya startup ya, karena startup ini lebih agile, satu sifatnya lebih disruptif gitu. Yang kedua, kita menggunakan metode yang namanya pentahelix. Pentahelix itu melibatkan government tentunya, kemudian akademisi, kebetulan saya dosen dari Universitas Erlangga, kemudian pengusaha ya businessman,
kemudian ada asosiasi atau komunitas. Komunitas itu terbagi dua, komunitas kesehatan dan komunitas pariwisata. Dan yang kelima, yang hari ini kita jalani, yaitu media, salah satunya. Jadi kelima inilah persiapan kita yang kita kita tajamkan, kita teruskan, kita perkuat. Nah, ini yang menjadi eksekusinya gitu. Jadi ide itu kalau tanpa eksekusi berupa persiapan-persiapan yang matang dari segala lini tadi, ya tentu tidak akan jalan. Tapi ini alhamdulillah kita sampai di sini sekarang. Ini memang luar biasa ya, apalagi kalau kita melihat kulturnya Surabaya itu bonek gitu ya dok ya. Jadi pokoknya kita nekat gitu ya, merasa ini, tapi tetap dengan hasil yang memang itu bermanfaat gitu untuk seluruhnya, begitu ya dok? Ya betul, kira-kira begitu. Oke. Nah ini yang menjadi menarik juga ketika kata medical tourism gitu. Kenapa ya dunia medis ini bisa menjadi sebuah wisata, dok? Nah, mungkin saya akan mempaskan ke Pak Nurdin karena beliau ngalamin sendiri gitu ya, merasakan sendiri. Monggo Pak Nurdin. Pak Nurdin, silakan. Suaranya Pak Nurdin. Masih di mute, Pak Nurdin. Oke, lo Ya, terdengar jelas. Oke, Ya. jadi gak enak hati nih. Jadi tersangka. Waduh. Jadi gini Mbak, gitu kan, kenapa sih medical dengan bisa dijadikan dengan tourism? Kenapa tidak? Karena sebenarnya secara pengalaman negara-negara tetangga kan mereka sejak lama kan, sejak 7 tahun yang lalu mereka sudah melakukan itu. Let's say kita bilang tetangga sebelah Singapura dan Malaysia dengan Penangnya, itu mereka sudah mengengagekan antara medical dengan tourism, dan mereka dapat devisa banyak loh itu dari orang-orang Indonesia yang ke sana. Dan jadi saya pernah tuh ya secara nggak sengaja di Singapura, saya lagi ngafe di Orchard gitu kan. Tiba-tiba diceblek sama temen saya dari belakang. Saya kaget, orang Surabaya. Saya tanya, ngapain di Singapura, liburan kah? Terus dia nanya, Anda ngapain? Ya saya liburan sama keluarga Anda. Saya medical check up di sini. Ya, sekedar medical check up di Singapura gitu loh, sambil jalan-jalan. Jadi ibaratnya bahwa ternyata banyak orang Indonesia yang seperti itu di negara tetangga itu, di mana mereka berobat sekaligus jalan-jalan. Sih Mbak. Atau misalnya ada keluarganya yang sakit gitu kan. Ketika satu orang sakit, nggak mungkin kan berangkat sendirian. Pasti ada keluarga yang nganter, bener kan? Mendampingi. Nah, keluarga yang mendampingi which is pasti akan menginap di hotel. Yes. Ya kan? Nah, kan nggak mungkin 5 orang atau 3 orang nungguin di dalam kamar semua, kan nggak mungkin. Kecuali kalau menginapnya di VVIP kan gitu loh. Nah, VVIP cuma dikasih bed 1 doang kan, berarti hanya cuma 10 orang yang menjaga. Itu sih. Jadi sebenarnya ketika medical itu bisa dijalankan dan mereka bisa connect dengan pariwisata, setelah itu mereka bisa jalan-jalan kan. Bisa di Surabaya mereka mau nginap di mau berobat di salah satu rumah sakit. Dan mereka keluarganya bisa, mereka juga nginap di salah satu hotel. Nah, kelar medical check up, mereka bisa jalan-jalan di menikmati kota atau ke kota pendukung Surabaya, let's say misalnya mau ke Batu, ke Trawas atau ke Bromo untuk liburan. Nah, secara psikisnya kan akan juga terbantu sehat, Mbak. Betul. Nah, jadi ekonomi bergerak bukan hanya di medicalnya aja, tapi juga di pariwisata juga bergerak. Oke, baik. Kita break dulu, Dr. Niko, Pak Nurdin, dan juga Pak Syamsul. Nanti kita akan lanjutkan. Dan untuk smart listener, tetaplah bersama dengan kami di Indonesia Sepekan. Kami akan kembali sesaat lagi. Indonesia Sepekan segera kembali untuk Anda. Indonesia Sepekan membuka wawasan, memberi inspirasi untuk membangun Indonesia lebih maju. Tontonan drama serial di TV, hal ini berdampak terhadap perilaku gaya hidup masyarakat. Saat ini, saya sudah terhubung dengan reporter kami di lapangan untuk menanyakan pendapat dari beberapa kalangan masyarakat berkaitan dengan gaya hidup yang keren. Mbak Cindy, sebagai mahasiswi, cowok yang keren itu seperti apa? Yang makan buah dong. Kalau menurut Mbak Tia, wanita karir nih, cowok yang keren itu yang seperti apa? Yang sehat dan makan buah. Kalau menurut Mas Ojo,
cewek keren itu yang bagaimana? Oh, yang makan buah, Mbak. Banyak sekali manfaat dengan mengkonsumsi buah-buahan. Mencegah obesitas, menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah, juga menurunkan resiko penyakit. Wow, ternyata mengkonsumsi buah banyak manfaatnya dan keren. Coba, saya mau tanya Mas yang hitam manis ini. Mas, cewek keren itu yang seperti apa? Keren. Yang seperti kakak reporter depan saya ini toh. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. This is Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, Business and Inspiration. Kami hadirkan program bisnis Senin hingga Rabu. Senin dimulai dengan Smart Branding. Pada waktu itu marketing itu awalnya dari vertikal. Vertikal itu gampangnya itu ngiklan terus dibom gitu lah, dari atas gitu kan. Selasa Smart Business Talk dan Rabu Smart Financial Wisdom di jam 7 pagi. Sebetulnya gaji berapapun cukup, gaji berapapun itu kurang. Nah problemnya adalah kita tidak bisa disiplin kalau kita tidak punya rencana. Pastikan Anda menyimaknya program bisnis di pagi hari jam 7 pagi Senin hingga Rabu. Smart FM Business and Inspiration. A digital strategy. Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Smart FM Jakarta. Kembali Anda ikuti Indonesia Sepekan, membuka wawasan, memberi inspirasi untuk membangun Indonesia lebih maju. Indonesia Sepekan hadir kembali, dan Smart Listener tentu saja kami masih terus mengingatkan bahwa kami juga live di Smart FM Network. Jadi Surabaya, Jakarta, Yogyakarta, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Manado. Kita juga live YouTube Smart FM, live Facebook Smart FM, dan streaming di radio www.radiosmartfm.com dan di www.smartfmsurabaya.com. Anda bisa sampaikan apa yang ingin Anda tanyakan untuk pagi hari ini melalui WhatsApp di 0811 312 889. Kita masih membahas Surabaya Medical Tourism bersama dengan Dr. Niko, Pak Nurdin, dan juga Bapak Samsul dari Medical Tourism Indonesia. Dan menariknya tadi di akhir sebelum kita break, kita akan membahas bahwa orang Indonesia ini lebih banyak pergi ke luar negeri begitu ya, untuk melakukan check up, medical check up aja sampai ada yang ke Singapura begitu. Padahal di Indonesia ataupun di Surabaya juga bisa dilakukan. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan berikutnya. Kenapa nih mungkin Pak Nurdin atau siapa nih ya? Kok masyarakat Indonesia tuh lebih favorit ke luar negeri? Apa memang mereka merasa bahwa biaya untuk medical check up di Indonesia atau di Surabaya itu lebih mahal dibandingkan ke sana, atau mungkin mereka yang belum percaya dengan kualitas tenaga kesehatan dan rumah sakit yang ada di sini? Gimana nih, Pak? Oke, sebenarnya ada dua sih, mungkin Dokter Niko nanti juga bisa menjelaskan bahwa gini, kalau terkait dengan tenaga dokter, sebenarnya banyak sekali tenaga dokter atau fasilitas kita tuh yang sudah luar biasa sih Mbak.
tetapi banyak sekali warga Indonesia belum memahami atau mengetahui itu. Belum terekspos dengan baik. Nah, juga ada peraturan, kalau misalnya Dokter Niko bisa menjelaskan bahwa kan yang namanya profesi itu termasuk dokter tidak boleh berjualan. Nah, itu Dokter Niko bisa menjelaskan kan. Beda dengan negara lain itu masih bisa seperti itu, sehingga banyak sekali warga kita yang mengetahui itu di sana. Kemudian banyak sekali agen-agen perjalanan yang ada di Indonesia menjual paket-paket medical tourism secara gencar di Indonesia, termasuk di Surabaya. Nah, itu mereka menjual paket-paket itu dari Penang maupun dari Singapura. Bahkan pernah teman saya itu mau ke Penang naik pesawat merek AA. Nggak perlu saya sebutkan merek AA. Nah, itu bisa direct flight ke Penang kan gitu loh. Beliau tujuannya untuk liburan ke Penang. Tetapi beliau cerita bahwa 70% yang naik pesawat tersebut adalah orang yang tanda kutip sakit menuju ke Penang. Nah, kemudian itu ada gate-nya, ada gate-nya yang menemani ke sana, ada beberapa, ada 2 atau 3 dia cerita seperti itu. Nah, agen-agen travel itulah yang mereka juga akhirnya mendapatkan keuntungan untuk itu. Ya mendapatkan istilahnya pasien yang bisa dibawa ke sana kan, itu sih Mbak Gorda. Nah, mungkin Dokter Niko bisa nambahkan terkait dengan profesi yang tidak boleh berjualan. Termasuk Dokter Niko nih nggak boleh jualan. jadi ya kalau negara tetangga kita karena skupnya kecil ya, jadi pengaturannya itu lebih mudah. Tapi ini terus terang saya harus akui, kita memulai di Indonesia ini adalah hal yang kompleks. Ya, kompleks, PR kita juga masih banyak ya, dari segi tentu dokter dan tim medisnya sendiri, bagaimana di antara ada problem tadi itu ya, etika yang harus dijaga, kemudian dari sisi rumah sakitnya sendiri, bagaimana cara memberikan layanan unggulan, menentukan layanan unggulan yang benar. Nah, kemudian belum lagi persepsi masyarakat. Yang paling sulit adalah persepsi masyarakat. Jadi, bagaimana kita mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap dokter-dokternya di Indonesia, bahwa ya sudah di Indonesia saja. Nah, ini satu tantangan semuanya. Tapi saya rasa ini PR kita ini kita akan ringan kalau kita kerjakan bersama. Jadi, saya rasa dengan kemampuan dokter-dokter di Indonesia yang sebenarnya tidak kalah begitu, hanya final touch yang harus yang kita berikan gitu. Misalnya itu tadi sisi hospitality dari sisi kesehatan. Nah, ini kan perlu di-empower. Sisi keterbukaan harga ini nggak kalah pentingnya. Masyarakat kita senang kalau harganya jelas, berapa dari awal harganya. Nah, itu dan tentu yang diskon Dok. Betul. Sehingga nanti terjadi sebuah nuansa kompetisi yang sehat, yang positif. Seperti itu. Oke. Tapi sejauh ini untuk Surabaya sudah siap bersaing ya, Dokter ya? Siap. Jadi kita sedang bersiap. Jadi bahkan menurut saya ini yang paling aktif bergerak sekarang ini di Surabaya. Di tempat lain, di kota lain itu bergerak bila sedang diingatkan begitu ya. Tapi kebetulan di Surabaya ini kita otomatis serentak berasal dari itu tadi ya, gerakan startup gitu ya. Jadi itu tadi mungkin awalnya direstui atau belum direstui, kita jalan dulu gitu, tapi mengharap restuan gitu ya. Nah, kemudian kita serentak kelima elemen tadi, data helix begitu. Nah, ini sudah jalan Kak Dok untuk Surabaya Medical Tourism, kalau nggak salah 27 September itu kan soft launching-nya ya. Sampai sekarang sudah berjalan Kak atau seperti apa ini? Betul. Mungkin Pak Sam silakan yang menyiapkan semuanya ini juga nih. Baik, terima kasih Dr. Niko. Sebelumnya tanggal 27 kemarin seperti yang Mbak Gora dibilang, kita tanggal 27 September kemarin bertepatan dengan World Tourism Day. Memang kita paskan memang momen itu, kalau dari pemerintah pusat mungkin masih menunggu kayak gitu, tetap jalan dulu. Kita memberitahu Surabaya akan siap dulu. Jadi kita akan memberikan informasi ke publik
dan juga berkoordinasi dengan beberapa rekan-rekan medis, fasilitas medis yang ada di Surabaya, terus juga ada pemerintah kota di Surabaya, dan juga mereka sudah berkoordinasi nantinya akan diadakan pada tanggal 10 November nanti akan ada grand launching-nya seperti itu, Mbak. Jadi kalau kemarin tanggal 27 itu kita masih soft launching-nya, untuk nanti di grand launching-nya pada tanggal 10 November nanti, seperti itu. Kalau dari sisi kami, dari sisi platformnya pada saat ini memang kita masih mempersiapkan lebih detail lagi, lebih apa saja layanan unggulan dari masing-masing sakit, masing-masing laboratorium, klinik, bahkan nanti akan inline dengan pariwisata yang di situ ada travel, ada hotel dan lain-lain. Seperti ini kita mungkin bisa dibilang kita udah 80% kita udah seperti itu. Mungkin akan gongnya tanggal 10 November ini bakal kita rilis ke publik, mungkin lebih banyak lagi, dan dari si platform nanti akan kita bisa udah siapnya di bulan November nanti. Yang bertepatan mungkin kita harinya Surabaya, gitu Mbak Gorda. Kalau boleh tahu nih Pak, untuk bisa dikatakan memenuhi standar masuk dalam medical tourism itu apa saja nih, untuk rumah sakit, mungkin hotel, travelnya itu seperti apa? Ya, mungkin nanti bisa ditambahkan sama Dr. Niko sama Pak Nurdin ya. Kalau dari sisi rumah sakit sebenarnya kalau mengikuti dari peraturan dari Kementerian Kesehatan tahun 76, dan itu harus ada beberapa persyaratannya, memang termasuk juga rumah sakitnya adalah rumah sakit tipe A, tipe B, terus juga mereka harus punya jalinan kerjasama dengan insurance, terus juga mereka punya surat bekerja sama dengan biro perjalanan wisata dan segala macam seperti itu. Tapi nanti mulai di platform kami dari Medical Tourism Indonesia yang kita akan buka kesempatan juga untuk fasilitas medis yang lain untuk bisa bergabung dengan kami, yang mungkin di situ bisa mempunyai keunggulan yang tidak dimiliki oleh rumah sakit atau mungkin laboratorium yang lain, seperti itu. Jadi mungkin bisa ditambahin Dr. Niko, silahkan. Silahkan dokter. Saya rasa sudah cukup lengkap ya. Jadi memang platform ini merupakan wujud digitalisasi layanan wisata medis di Indonesia. Artinya kalau kita mau menggerakkan masyarakat, rasanya bentuk teknologi atau digital itu insya Allah ya kita harapkan mampu merebut hati masyarakat. Kalau kita konvensional saja lagi, masyarakat mungkin tidak terlalu antusias gitu. Tapi kalau kita berikan pernak-pernik ya, kemudian berikan ini makanya logonya itu menarik sekali ya. Ini baik Pak Nurdin luar biasa. Jadi warna-warni gitu ya. Jadi ada klinik, ada rumah sakit tentunya, ada pariwisata ya, ada transportasi, ada gambar ada chopper, helikopter, kemudian bisa jadi ambulans, ada jet juga sudah terlibat dengan kita. Wow. Gitu. Jadi ya betul kita ada med-effect-nya ada yang melibatkan diri dari provider jet untuk mengirim pasien misalnya dari Indonesia Timur ke Surabaya. Jadi insya Allah kita sesiap itu gitu. Jadi dan yang paling penting sebenarnya gini, kalau namanya startup itu kita mulai dari yang kecil dan visible dulu. Ya kita mulai dari kota Surabaya. Jadi turismenya misalnya museum tourism, karena di luar negeri itu museum itu sangat bagus untuk dijadikan tempat berlibur anak-anak ya, sekolah gitu ya, pelajaran gitu ya, histori ya gitu. Kemudian belum lagi Surabaya, jangan lupa culinary tourism ini menyenangkan sekali di Surabaya gitu loh. Orang seringkali datang ke Surabaya mencari makanannya gitu, rawon setan, kemudian bebek sinjai dan lain-lain, ada rujak cingur, ada lontong mie, lontong balap, macam-macam. Nah, ini yang kita buat hal yang menarik di situ. Poin itu yang mungkin belum tereksplor secara lengkap. Nah, untuk unsur yang lain kayak Bromo, nah ini kita perlu Jawa Timur yang akan provinsi yang tentunya akan kita banyak melibatkan, dan mudah-mudahan ini menjadi best practice dari tempat-tempat atau kota-kota atau provinsi lain, mudah-mudahan gitu. Kira-kira begitu. Pak Nurdin mungkin mau ada yang ditambahkan, Pak?
Oke, jadi seperti yang Dr. Niko tadi bilang bahwa sebenarnya dengan adanya platform seperti ini, rumah sakit di Surabaya pun mulai akan berbenah nantinya, terutama di hospitality-nya yang selama ini pasien mungkin kurang disambut dengan ramah di rumah sakit. Dengan adanya platform ini mereka mulai berbenah. Misalnya kita kebayang nanti masuk ke lobi rumah sakit ada welcome drink. Wow. Seperti itu. Ya. Benar kan Mbak kan itu. Nah, kemudian nanti ke depannya kami juga ingin bekerja sama dengan Angkasa Pura. Misalnya ada pasien mau berobat ke Surabaya, nyampe ke bandara mereka masuk ke executive lounge terlebih dahulu, khusus executive lounge-nya Medical Tourism Indonesia, sambil menunggu jemputan atau pick up service dari hotel yang akan menjemput calon pasien tersebut, sehingga mereka pun merasa nyaman. Di bandara mereka bisa istirahat sambil mungkin dicek dulu tekanan darahnya, kan selama perjalanan pesawat bisa jadi berpengaruh kan, seperti itu. Nah, hingga akhirnya dijemput oleh pihak hotel sampai ke hotel dengan nyaman, kemudian ke rumah sakit juga disambut dengan nyaman, dan kita harapkan itu juga semuanya rumah sakit dan klinik berbenah untuk memberikan pelayanan terbaiknya, sehingga warga Indonesia tidak lagi ke tetangga sebelah. Iya, betul. Betul, karena kita di rumah sakit juga tadi itu bisa dengan ramah, dengan enak. Dan seperti Dr. Niko tadi bilang bahwa kita nanti juga akan ada kerjasama dengan provider untuk private jet. Jadi untuk masyarakat Indonesia mungkin dan Indonesia Timur ya kan mau ke Surabaya berobat ya tidak menggunakan fasilitas komersial flight kan gitu loh. Itu juga bisa nanti dilakukan. Kita sedang pendekatan, mereka sedang pendekatan dengan kami seperti itu, Pak. Nah, kurang lebih misalnya, sudah. Kenapa Pak? Misalnya dari bandara mau dijemput dengan medevac helikopter, dengan misalnya ada rumah sakit atau hotel yang punya fasilitas helipad pun nanti juga akan bisa dilakukan. Oke, baik. Oke. Nah, kurang lebih ada berapa banyak nih yang sudah bekerja sama untuk sejauh ini ya di Surabaya Medical Tourism? Kalau rumah sakit sampai sejauh ini ada 7 rumah sakit, kemudian ada 8 klinik kalau nggak salah, mulai dari terus itu yang akan terus bertambah. Kemarin juga ada pembicaraan dari salah satu rumah sakit mata juga dengan mantan wakil wali kota Surabaya juga ingin bergabung. Jadi akan banyak bergabung Pak. Itu sih yang nanti sesuai dengan kualifikasi yang tadi disebutkan oleh Pak Samsul tadi itu. Oke, baik. Kalau di Surabaya sebenarnya punya rumah sakit itu kurang lebih sekitar 59 Mbak, menurut data dari Dinas Kesehatan ya. Tapi dari 59 itu kan nggak seluruhnya punya kesiapan yang kira-kira bagaimana nanti itu bisa terlibat di medical tourism seperti itu. Kayak gitu. Jadi nanti akan ada beberapa kualifikasi yang memang kita melibatkan dari Dinas Kesehatan, terus juga dari Dinas Pariwisata, kan mulai layanan yang mungkin bisa nanti bisa dipasang nanti di tourism seperti itu. Oke, baik. Kita break kembali, Dr. Niko, Pak Nuri, dan juga Pak Syamsul. Kita akan kembali sesaat lagi. Dan untuk Smart Listener, sekali lagi untuk Anda yang mungkin ada pertanyaan, Anda bisa menyampaikan interaktif melalui WhatsApp di 0811 312 889. Kami akan kembali sesaat lagi. Indonesia Sepekan segera kembali untuk Anda. Indonesia Sepekan membuka wawasan, memberi inspirasi untuk membangun Indonesia lebih maju. Dengan maraknya tontonan drama serial di TV, hal ini berdampak terhadap perilaku gaya hidup masyarakat. Saat ini saya sudah terhubung dengan reporter kami di lapangan untuk menanyakan pendapat dari beberapa kalangan masyarakat berkaitan dengan gaya hidup yang keren. Mbak Cindy, sebagai mahasiswi, cowok yang keren itu seperti apa? Yang makan buah dong. Kalau menurut Mbak Tia, wanita karir nih, cowok yang keren itu yang seperti apa? Yang sehat dan makan buah. Kalau menurut Mas Ojo, cewek keren itu yang bagaimana? Oh, yang makan buah, Mbak. Banyak sekali manfaat dengan mengkonsumsi buah-buahan. Mencegah obesitas, menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah, juga menurunkan resiko penyakit. Wow, ternyata mengkonsumsi buah banyak manfaatnya dan keren. Coba, saya mau tanya Mas yang hitam manis ini. Mas, cewek keren itu yang seperti apa? Keren. Yang seperti kakak reporter depan saya ini toh. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah... Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu, dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Business and Inspiration. Kami hadirkan program bisnis Senin hingga Rabu. Dimulai Smart Syariah di hari Senin. Jadi begini, model bisnisnya itu sumber dana itu dari para donatur. Donatur itu bisa corporate, bisa perusahaan besar, bisa individual. Selasa, Smart Brand Management. Smart Brand Management. Itu sekali lagi work from home membawa pada WFH ini membawa pada FWH, Flexible Working Hours. Rabu, Smart Career. Pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Progres yang sudah kita lakukan gitu ya. Tadi visionnya udah jelas, terus kita punya rule gitu kan, viral, R-nya itu rule. Kita punya peraturan yang kita buat sendiri. Smart FM Business and Inspiration. Smart FM Jakarta. Kembali Anda ikuti Indonesia Sepekan, membuka wawasan, memberi inspirasi untuk membangun Indonesia lebih maju. Kembali kita lanjutkan Indonesia Sepekan dan masih live di Smart FM Network, Surabaya, Jakarta, Yogyakarta, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Manado. Kita juga live YouTube Smart FM, live Facebook Smart FM, dan streaming di radio www.radiosmartfm.com dan di www.smartfmsurabaya.com. Untuk line interaktif di jalur WhatsApp di 0811 312 889. Yang sudah bergabung sabar dulu, kita mau tuntaskan dulu pembahasan kita. Masih seputar Surabaya Medical Tourism. Ini yang menjadi menarik juga karena kalimat medical tourism itu sebetulnya yang ingin ditonjolkan itu apakah dari sisi medikalnya atau dari sisi turismenya nih? Gimana nih? Pak Nurdin mungkin? Oke, boleh. Yang pasti selama ini kalau tourism orang sudah sangat paham ya, Mbak Goda ya, dengan mereka akan kebayang liburan, menginap di hotel, dan sebagainya terkait dengan tourism ya. Nah, sekarang kami ingin juga bahwa yang namanya medical itu juga terangkat sama levelnya dengan tourismnya. That's why kenapa dinamakan medical tourism. Dan medical di awalnya gitu. Jadi itu yang kami ingin akhirnya masyarakat atau berobat di Indonesia khususnya di Surabaya itu juga bisa dengan nyaman sesuai dengan mereka mau datang ke hotel. Ya tadi saya bilang bahwa berobat bisa disambut dengan baik, mulai dari pintu depannya oleh security-nya, oleh kemudian customer service-nya, terus bisa jadi dapat welcome drink sambil menunggu, ya kan? Kemudian antriannya juga sudah pasti tidak terlalu panjang karena sudah daftar terlebih dahulu di platform kami kan di Medical Tourism di apps-nya kami. Itu mereka sudah akan dapat nomor antrian jelas sehingga datang nanti di rumah sakitnya sesuai dengan jamnya, dokter yang dipilih yang mana. Itu sih, jadi mereka tidak menunggu terlalu lama, itu yang diharapkan sehingga kesehatan di medical yang mereka juga mendapatkan pelayanan yang sama dengan ketika mereka mendapatkan pelayanan di tourism, itu sih. Oke, mungkin Dr. Riko mau menambahkan? Ya,
Memang platform yang kami kembangkan ini saya buat unik ya, artinya kalau kita biasanya bergerak secara konvensional, menawarkan masing-masing ya, dari aspek kesehatan ya sudah rumah sakit menawarkan secara random sendiri, kemudian pariwisata pun demikian, bahkan pariwisata kita ini jangan salah diundang oleh negara asing, dijamu mereka untuk kemudian mengirim ke negara itu. Kenapa nggak kita kolaborasikan? Gitu. Jadi uniknya adalah tentu kolaboratif environment yang kita coba bangun antara sisi kesehatan dan pariwisata, sehingga kita menjadi satu paduan yang harmonis kan begitu ya. Jangan sampai kita sendiri-sendiri. Nah, rasa nasionalisme kita terhadap bangsa ini tentu dipertanyakan kan begitu. Makanya kita coba, ayo kita jadi satu, bekerja sama, berkolaborasi, didukung pemerintah, ya kemudahan-kemudahan aksesnya, dan ini menjadi satu hal yang ya tentu kerja bersama. Gitu. Kalau boleh tahu nih, dokter atau Pak Nurdin atau Pak Syam, total pengeluaran untuk berobat ke luar negeri di masyarakat Indonesia ke luar negeri ya, itu besar ya Pak? Besar sekali, 100 triliun per tahun. Wow. Sekitar segitu, betul. Waduh, kalau itu masuk ke Indonesia kan lebih bagus ya. Ya, ditahan, let's say katakanlah 50%-nya lah ya, itu sudah lumayan loh 50 triliunnya tuh Mbak, ya kan. Let's say misalnya yang 20 triliunnya untuk kesehatan, yang 30 triliunnya untuk pariwisatanya. Kan mereka berobat sambil jalan-jalan artinya. Oke. Besar kan? Aduh, cukup besar. Itu sih besar sekali, cukup besar Pak. Sekali. Iya, besar sekali. Itu harusnya bisa masuk ke negara kita sendiri tuh. Iya, makanya kan akhirnya kita menahan agar devisa 100 triliun itu tidak semuanya keluar ke negara sebelah kan seperti itu. Oke. Ini jadi menarik. Apa sih jenis pengobatan yang paling banyak mereka cari gitu, dan ini mungkin yang menjadi PR juga ya untuk di Surabaya ya, atau bagaimana nih? Jadi kalau masing-masing negara itu punya keunggulan sih yang kami tahu. Kalau Korea kan sekarang lagi estetiknya luar biasa, mereka jualan di Indonesia ya kan, dengan mungkin skincare-nya Mbak Goda juga pakai punyanya Korea mungkin. Saya cinta produk Indonesia kok Pak Nurdin. Nah, terus kemudian Bangkok spesialisasinya dengan bedah plastiknya kan seperti itu. Iya, betul. Kemudian Penang banyak menjual paket dengan jantungnya itu. Kemudian Singapura dengan medical check up-nya dan beberapa lah itu sih. Kemudian Cina dengan untuk herbalnya. Mereka juga gencar seperti itu. Nah, mereka punya keunikan masing-masing dan spesialisasi masing-masing di sana. Nah, kita harapkan itu semua nanti juga bisa tertampung di sini, gitu Mbak Goda. Jadi ya mereka medical check up aja nggak usah ke sana lah ya, cukup ke Surabaya aja. Iya betul. Betul. Miris loh itu Pak Nurdin. Gemes medical saya. check up aja Sebesar ke sana. itu soalnya. Betul, 100 triliun hanya loh. sekedar medical check up itu. Betul. Come on loh. Saya sebutkan mereknya. Dokter Riko mau menambahkan, Dok? Nggak apa-apa, Pak Nurdin. Artinya kan kompetitor itu kadang-kadang memang harus kita ingatkan bahwa bukan hanya untuk kemudian merebut ya, tapi kita berbagilah, sharing market. Karena kita tahu bahwa pasti ada keterbatasan masing-masing kita. Itu kalau kita memahami diri, dan yang nggak kalah penting mungkin ya kita perlu sharing Pak Nurdin sebagai sebuah startup. Insya Allah pada bulan November ini Medical Tourism Indonesia akan kami presentasikan di Malaysia. Gantian. Gantian kita nyebrang, Mbak. Masa mereka aja ke sini kan gitu. Iya, betul. Setuju sih saya, Dok. Nah, gimana Mbak, sebagian dari mahasiswa kedokteran di UNER tuh mahasiswa dari Malaysia loh. Betul. Teman seangkatan saya itu dari Malaysia. Dari Malaysia. Dan rutin mereka belajar di Indonesia.
Dan iya, dapat pasiennya juga dari sini. Gimana coba, Mbak? Koleganya Dokter Niko itu nakal. Mungkin setelah ini ditarik sama Dokter Niko ya, ayo kembali nih. Gantian ya Dok ya. Ya, itu. Kan Anda sudah dapat dari pasien saya, gantian pasien Anda kan. Saya cari datang ke Surabaya. Tapi prinsipnya sebenarnya kalau kita berpikir strategik ya, insya Allah kita nggak kehabisan pasien. Iya, betul, karena betul. 270 juta penduduk. Nah, tetangga kita ya small portion begitu ya, kapasitasnya juga begitu. Nah, di kita ini insya Allah lebih besar. Artinya dan yang disruptif lagi, kalau di peraturan pemerintah memang mengharapkan bahwa sebuah rumah sakit bekerja sama dengan asuransi komersil. Artinya berarti apa? Jangan-jangan ini layanan medis ini adalah layanan premium. Tapi kami ingin tidak hanya melayani premium. Ke depan kami akan siapkan even BPJS pun mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita bisa provide layanan yang terbaik. Kira-kira begitu. Dari Pak Syamsul mungkin mau menambahkan, silahkan. Iya, uniknya di medical ini adalah kita konsep bukan hanya untuk orang ya. Jadi orang yang sehat itu sebenarnya market terbesarnya adalah kayak kalau di Malaysia, Singapura, Thailand dan segala macam itu orang-orang yang sehat. Orang yang sehat yang nggak mau sakit, misal contoh kayak medical check up atau mungkin kalau yang tadi kata Pak Nurdin yang estetik, mereka kan sebenarnya pengen udah sehat tapi mereka pengen lebih bagus lagi, misal contoh seperti itu, dan juga pengobatan herbal dan lain-lain seperti itu. Dan itu yang menjadi daya tarik sebenarnya Indonesia punya semuanya dari antara keseluruhannya itu tadi. Cuma mungkin problemnya adalah faktor di edukasinya yang perlu kita teruskan, perlu komunikasikan ke publik. Mungkin nanti bulan November Dr. Niko akan speech di Malaysia seperti itu. Iya. Mohon mungkin Mas putus ya suaranya ya. Iya betul. Putus-putus Pak Syamsul. Oh iya. Maaf, sinyalnya agak kurang baik di sini. Baik. Ini udah jelas belum ya, Mbak? Ya oke, jelas Pak Syamsul. Ya, jadi bisa dibilang sebenarnya Indonesia itu sudah punya keunggulan dari masing-masing negara yang tanya di estetik, ada yang mungkin yang plastic surgery, yang di jantung dan lain-lain. Oh ya, kayaknya memang bermasalah dikoreksi di sini. Jika nanti ya, baik. Ya, ini semakin putus-putus. Oke, baik. Nanti disambung lagi, Pak Syamsul. Oke, tadi kan sempat disampaikan juga hanya dari sisi rumah sakit ya, masih baru dari sisi rumah sakit yang bergabung di medical tourism. Kalau dari sisi pariwisatanya ini bagaimana nih sejauh ini? Pak Nurdin? Kalau pariwisata ya, saya mau izin. Kalau pariwisata Mbak Gorda ya, lebih tinggi antusiasme. Wow. Jadi awal-awal kita mempersiapkan, betul. Awal-awal kita mempersiapkan itu, kita langsung di inline dengan Dinas Pariwisata Kota, Ibu Anti waktu itu dari Pemkot, 60 general manager rumah hotel dan restoran, tapi ini hotelnya saja. Kita berkumpul di Siola waktu itu di lantai 2. Itu mereka antusiasme sekali karena nyatanya penjualan menurun, kemudian tamu juga menurun ya. Jadi pariwisata ini lebih antusias. Itu intinya. Oke, dari Pak Nurdin? Ya, seperti tadi Dr. Niko sampaikan bahwa antusiasme dari pariwisata, terutama hotel-hotel yang saat itu dikumpulkan oleh Dinas Pariwisata di Kota Surabaya, ada 60 GM yang saat itu berkumpul dan mereka sepakat untuk mendukung medical tourism Indonesia dan mereka tidak sabar untuk launchingnya nanti medical tourism Indonesia. Memang di platform kami, di apps kami yang kami launching kemarin pada 27 September, baru rumah sakit dan klinik yang ada di sana. Nah, tetapi nanti pada saat 10 November, hotel-hotel juga sudah gabung di apps tersebut. Karena memang PR terbesar adalah kami memasukkan dulu medikalnya terlebih dahulu, Mbak Gorda. Yeah. Kalau pariwisatanya, hotel-hotel mereka sudah karena sudah mendukung dengan antusias, akan lebih mudah untuk meng-engage-kan ketika rumah sakit dan klinik sudah banyak yang join. Itu sih, Mbak.
Jadi luar Semua biasa berarti semangatnya. bisa masuk ya? Semua Bisa, bisa bisa. masuk untuk pariwisata, Nje? Iya, hotel, tiket, travel agent nanti itu juga bisa masuk ke sana semua. Tuh, bahkan ya tadi wellness pun kayak spa itu juga bisa masuk. Oke. Ini menarik sekali nih. Oke, baik. Dan tentu saja yang menjadi pertanyaan juga nih, dari tadi kan kita di awal sampai dengan saat ini kan membahas mengenai startup. Ini memang sekarang itu sudah bergerak menuju digitalisasi gitu ya. Betul. Nah, kalau untuk di Surabaya Tourism, startup-nya ini mungkin bisa dijelaskan aplikasinya itu seperti apa sih sebetulnya? Oke, jadi di apps kami luncurkan kemarin itu nanti bisa di-download di Play Store, ya kan, medicaltourism.id. Nah, di situ nanti akan terlihat ada rumah sakit dan klinik yang sementara ini ada di sana. Kemudian seperti saya bilang nanti tanggal 10 November ketika di launching itu akan ada hotel dan tiket yang ada di sana. Kemudian bertambah lagi nanti terkait dengan tourism yang lainnya. Travel agent, kemudian tempat mau wisata kemana, dan sebagainya itu akan ada di sana semua. Dan banyak sekali yang mereka ingin join ke kami, termasuk salah satu perusahaan private jet, seperti saya bilang, terus kemudian transportasi yang juga sudah digital itu juga pengen support kami juga. Tuh, jadi ketika mereka di hotel mau jalan-jalan, mau cari transportasinya, mereka nggak perlu ke aplikasi yang lain, cukup di aplikasi kita pun mereka juga bisa memilih di sana. Jadi one stop service lah di aplikasi kami nantinya. Oke, semua sudah tersedia di dalam satu aplikasi, begitu ya? Betul. Ini persiapannya untuk startup itu sudah berjalan berapa lama sih, Pak, untuk mempersiapkan startup-nya sendiri ya? 1 tahun. Wow, lama ya, Pak? Termasuk cepat sih. Oh, itu termasuk cepat. Oke, termasuk siap. cepat gitu. Karena ya tadi itu bahwa menggabungkan, mengengagekan antara medical, pariwisata, dan bukan hal yang mudah, terutama di medicalnya karena mereka belum terbiasa untuk seperti itu, dan mereka belum punya gambaran jelas medical tourismnya itu seperti apa sih, kan. Nah, tetapi akhirnya mereka paham, dan ini akan lebih bermudah setelah kita launching apps-nya kemarin 7 September. Ini akan lebih cepat lagi berjalan. Oke, baik. Kita jeda dulu untuk Boleh. Pak Nurdin, Pak Sam, dan juga Dr. Niko. Kita kembali ke Jakarta karena kita mau mengikuti Jurnal 9 akhir pekan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Indonesia Sepekan segera kembali untuk Anda. Indonesia Sepekan membuka wawasan, memberi inspirasi untuk membangun Indonesia lebih maju. They call it news, knowledge, business information, wisdom and inspiration. But we call it smart. Smart FM, the spirit of Indonesia. Pukul 10 di Jakarta dan Surabaya. Pukul 11 di Balikpapan dan Manado. Dimanapun Anda berada, Anda dengarkan siaran Radio Smart FM. Smart FM. Business and Inspiration. Inilah informasi terkini yang dihimpun tim pemberitaan Smart FM dalam Jurnal 9 Akhir Pekan. Saya Tasya Rustama dalam Jurnal 9 Akhir Pekan. Perkembangan teknologi finansial atau fintech di Indonesia kian meningkat.
Presiden Joko Widodo mengatakan berbagai fintech terus berkembang termasuk memunculkan inovasi. Fenomena sharing ekonomi dalam fintech tersebut semakin marak dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun, hal itu perlu diikuti dengan upaya peningkatan ekosistem keuangan digital yang kuat dan berkelanjutan. Salah satunya adalah dengan menjamin mitigasi risiko mengingat banyaknya kasus penipuan berbasis fintech. Jokowi meminta hal tersebut terus dikawal dan dijaga ke depannya sehingga perkembangan fintech dapat terarah dan mengoptimalkan potensi besar di Indonesia. Selain itu, menurut Jokowi, perkembangan digitalisasi keuangan ini termasuk juga dengan hadirnya pinjol yang harus dijaga, dikawal dan difasilitasi agar bisa tumbuh secara sehat sehingga bermanfaat bagi perekonomian masyarakat. Penyelenggara fintech terus bermunculan, termasuk fintech syariah. Inovasi-inovasi financial technology semakin berkembang, fenomena sharing ekonomi semakin marak dari ekonomi berbasis peer-to-peer hingga business to business. Tetapi pada saat yang sama saya juga memperoleh informasi banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya. Oleh karena itu, perkembangan yang cepat ini harus dijaga, harus dikawal, dan sekaligus difasilitasi untuk tumbuh secara sehat untuk perekonomian masyarakat kita. Jokowi menambahkan Indonesia memiliki potensi besar di industri fintech. Bahkan ia menyebut Indonesia dapat bersaing dengan China dan India. Jokowi mengatakan momentum ini harus disambung dengan upaya membangun ekosistem keuangan digital yang kuat dan berkelanjutan serta bertanggung jawab. Anda tengah menyimak Jurnal 9 Akhir Pekan dari Radio Smart FM. Pandemi telah memaksa bank melakukan go digital dan bertransformasi menjadi digital bank. Bank-bank besar mulai bangun dari tidur dan agresif melakukan financial super apps di mana seluruh kebutuhan nasabah akan dilayani oleh satu aplikasi, mulai dari funding, lending, transaksi, investasi, asuransi, shopping, lifestyle, leisure, dan lain sebagainya. Pakar branding dan managing partner investor Yusuf Hadi menilai bahwa konsumen perbankan masa kini masih memerlukan ranah digital. Sebab dengan adanya digital perbankan, konsumen dimudahkan dalam bertransaksi, salah satunya tidak perlu keluar rumah. Hal ini tentunya akan membuat perbankan digital terus berinovasi dan berlomba dalam hal kemudahan pelayanan nasabah untuk dapat bertahan di tengah ketatnya persaingan di sektor ini. Makanya setelah pandemi sebenarnya digital banking itu sudah ada. Misalnya digital funding itu sudah beberapa sudah meluncurkan ya. Terus kemudian apps untuk financial planning sudah ada. Tetapi begitu 2 Maret 2020 itu langsung semua bank itu bersaing luar biasa. Kita lihat 2 tahun ini, 1,5 tahun lah ya. Itu semua berlomba-lomba dan memang ternyata formula suksesnya itu adalah ujung-ujungnya adalah ke super apps gitu, atau kita sebutnya financial super apps atau financial supermarket gitu ya, tapi di dalam handphone ya. Jadi makanya kemudian berbagai bank itu mengeluarkan super apps-nya masing-masing untuk ini kejar-kejaran ini, karena kalau di dalam digital itu berlaku the winner takes all gitu ya. Biasanya yang nomor 1 pertama dan kemudian dia mendominasi itu biasanya kemudian nggak ada the second, the third gitu ya. Makanya kan kita Facebook itu kan nggak ada pesaingnya ya, Google nggak ada pesaingnya, terus Amazon di Amerika juga nggak ada pesaingnya. Jadi sekarang ini semua sedang cepet-cepetan luar biasa ya. Dan kalau dulu mungkin bank-bank kecil, sekarang bank-bank besar ya. Kedepannya, bank digital yang mampu meningkatkan integrasi layanan dengan platform digital lain serta mampu menjadi leader dalam inovasi teknologi berpotensi menjadi market movers. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, saat ini Indonesia tercatat sebagai negara dengan nilai transaksi ekonomi digital terbesar di kawasan regional Asia Tenggara. Tercatat nilai transaksi ekonomi digital Indonesia sudah menembus angka 44 miliar dolar Amerika Serikat.
Angka tersebut diyakini akan terus berkembang hingga mencapai 124 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025 mendatang. Gelombang digitalisasi ini sejalan dengan melonjaknya penggunaan mobile banking apps di Indonesia dari sebesar 33% pada Januari 2020 menjadi 39,2% pada Januari 2021 lalu. Demikian pemberitaan Smart FM Network. Demikian Jurnal 9 akhir pekan. Nantikan kembali informasi aktual berikutnya 1 jam mendatang dari Radio Smart FM. Smart FM Jakarta, the spirit of Indonesia. We're your special kind of station, serving you every hour with latest news and views. Knowledge is the power, from the east to the west. Smart FM is the best, but the special part lives in the heart of Indonesians like you. And Smart FM Jakarta. Kembali Anda ikuti Indonesia Sepekan, membuka wawasan, memberi inspirasi untuk membangun Indonesia lebih maju. Baik, Smart Listener, kita lanjutkan kembali Indonesia Sepekan live di Smart FM Network, Surabaya, Jakarta, Yogyakarta, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Manado. Kita juga live YouTube Smart FM, live Facebook Smart FM, streaming di radio www.radiosmartfm.com dan di www.smartfmsurabaya.com. Untuk Anda yang ingin bergabung, ada beberapa hal yang mungkin ingin Anda tanyakan seputar apa yang kami perbincangkan. Surabaya Medical Tourism, Anda bisa sampaikan melalui line WhatsApp di 0811 312 889. Kebersamaan kita sampai dengan jam 11 siang, tentu saja masih bersama dengan Dr. Niko Asari Hidayat, SPBTKV, selaku Direktur Medical Tourism Indonesia, kemudian masih dengan Bapak Nurdin Marianto, selaku Chief Operation Medical Tourism Indonesia, dan Bapak Syamsul Khomar, selaku Chief Marketing Medical Tourism Indonesia. Oke, ini sudah ada beberapa yang bergabung. Kita akan jawab satu persatu. Ada dari Ruri di Surabaya. Strategi apa saja yang dilakukan untuk menarik WNA berobat di Surabaya di masa pandemi seperti sekarang? Ya, Pak Nurdin, Dr. Niko, atau Pak Syam? Oke, boleh. Dokter, Saya nanti oke, Pak Nurdin, sama siap. Dr. Niko ya. Oke, Siap. strategi apa yang kami lakukan agar menarik WNA untuk berobat ke Surabaya? Yang pasti ketika kondisi pandemi ini akan susah karena border banyak ditutup, menarik dari wisatawan asing atau pasien dari negara lain untuk masuk ke Indonesia. Bukan hanya dari pasien dari luar, pasien dari saya pun sekarang mau ke Singapura sama Pinang juga susah karena border juga sekarang diperketat kan, ditutup juga gitu kan. Malaysia sekarang meledak, Singapura juga meledak kan, dan Indonesia juga lagi naik turun. Ya alhamdulillah sekarang lagi kondisi turun dan diharapkan turun semua. Sebenarnya kami juga untuk awal ini tidak muluk-muluk Mbak Ruri atau Ibu Ruri, mohon maaf. Yang pasti adalah kami ingin di awal ini orang Indonesia devisanya tidak dibuang ke sana dulu deh. Yes. Nah, itu dulu karena 100 triliun itu besar banget untuk ditahan di sini. Nah, kami ingin paling tidak orang-orang di Indonesia Timur ya kan, itu berobatnya di Surabaya. Mulai dari Manado, Makassar, Ambon, dan orang dari timur lah atau Sulawesi, Kalimantan itu mereka berobat ke Surabaya. Bahkan banyak loh orang-orang dari Kalimantan yang suaminya kerja di minyak itu
Dulu cerita ke saya, aku pernah, saya kalau belanja tuh ke Surabaya Pak, karena ada TP di sana, ada Supermall di sana yang lengkap. Oh, hanya untuk belanja aja Bu? Enggak sih, suami saya mumpung lagi golf di Surabaya, lagi ada turnamen. Di mana? Di Vina. Oh, di Vina lumayan jauh ya Bu dari Surabaya. Makanya suami saya mulai pagi sampai sore golf, sayanya shopping gitu. Nggak perlu perawatan gitu. Setelah shopping perawatan. Nah, jadi intinya bahwa kami tidak muluk-muluk terlebih dahulu deh untuk menarik wisatawan asing atau pasien asing ke Surabaya. Tapi menahan agar masyarakat Indonesia tidak membawa 100 triliunnya atau 50%-nya untuk ke sana. Itu sih strategi awalnya. Ya, Dokter Niko mungkin, iya betul. Dokter Niko mau menambahkan? Ya, jadi memang paling utama seperti tadi saya sebut ya, mengubah persepsi masyarakat. Bagaimana supaya satu tidak hanya berobat di Indonesia karena memang penyakitnya begitu, tapi menganggap bahwa Indonesia ini juga tempat yang menarik gitu, ya tidak kalah gitu dengan jalan-jalan ke Singapura atau ke Penang begitu. Jadi memang itu harapan kita bahwa memang mengunggulkan daya tarik Indonesia kita sendiri ini gitu, termasuk pariwisatanya. Kan kita lihat Kementerian Parekraf ini kan lagi aktif-aktifnya kan, lagi antusiasnya. Nah, ini momentum ini juga yang kita tangkap gitu lah. Apalagi Pak Sandi kan orangnya sangat agile dan senang sekali dengan satu inovasi. Nah, ini pas sekali sebenarnya iklimnya untuk berkembang lebih baik gitu. Mungkin ada Pak Syamsul? Ada yang mau ditambahkan, Pak? Ya, tadi mohon maaf Mbak Gorda, ini agak ada gangguan di dunia persinyalan di sini. Begini memang kalau digital ya, jaringan yang jadi kendala. Betul sekali. Jadi ada aja ya. Tadi udah dijelasin panjang lebar, tadi udah ada Dokter Niko sama Pak Nurdin juga. Saya rasa itu sudah cukup mewakili secara keseluruhan dari dari pertanyaan-pertanyaan atau apa yang disampaikan tadi gitu ya. Jadi cuma yang saya pengen garis bawahi sebenarnya, misi kita dari Medical Tourism Indonesia itu adalah pengen menasionalismekan orang-orang yang ada di Indonesia itu yang berbelanja di luar negeri atau mungkin mereka melakukan pengobatan di luar negeri, mereka lebih bangga seperti itu. Jangankan buat berobat atau yang lain-lain ya, mereka mau nonton konser aja lebih baik ke luar negeri daripada di dalam negeri kayak gitu. Padahal dengan artis yang sama seperti itu. Itu kasus yang sangat-sangat sudah marak sekali ya, mungkin udah banyak banget di Indonesia terutama. Bahkan kayak kita dibilang market Surabaya ini cukup unik kayak gitu. Jadi itu yang mungkin kita nanti akan informasikan lewat platform, lewat channel-channel yang kita miliki. Memang ini adalah suatu suatu hal yang memang nggak mudah. Ini sebenarnya, tapi nanti ini harus butuh banyak sektor yang harus bekerja sama di sini. Kalau bisa dibilang ini adalah perangnya tetap harus pemerintah yang harus mengatur kayak gitu. Jadi terkait dengan regulasi dan lain-lain, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah tadi kan Pak Syamsul juga bilang ini juga terkait dengan pemerintah. Sejauh ini peran pemerintah untuk Surabaya Medical Tourism seperti apa nih? Kalau pemerintah saat ini dari Surabaya itu sangat antusias ya, malah justru pemerintah Surabaya itu yang selalu kayak ibaratnya kayak kita ngejar-ngejar kita ya. Ayo segera gitu. Jadi semua malah dari pemerintah yang dari dinas-dinas itu sangat memfasilitasi, terus memberikan akses juga ke beberapa rumah sakit, laboratorium, juga mitra-mitra hotel dan segala macam. Dari semua sektor, dari dinas itu juga sudah memberikan support yang sangat luar biasa. Terutama juga yang dari pusat ya, dari Kementerian Kemenparekraf dan Kemenkes ya. Jadi memberikan fasilitas untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada publik. Seperti itu, Mbak.
Oke, baik. Nah, ini tadi untuk potensinya sendiri nih, kalau dilihat ya, apalagi ini masih dalam obrolan pandemi, karena kan kita tahu ini medical tourism bergerak pada masa pandemi juga gitu ya, akan menjadi tantangan tersendiri nih begitu. Nah, apakah melihat market Surabaya, karena Surabaya yang akan menjadi pilot project pertama nih ya, yang maju duluan, potensinya nih yang terlihat seperti apa? Dr. Niko, Pak Nurdin? Oke. Ya, jadi silakan Pak Nurdin. Oke. Gantian ya. Ya ini ya, kalau misalnya kita terpisah ruang ya, tidak bisa melirik teman sebelah, jadi agak rebutan. Oke. Yang pasti ketika pandemi seperti ini justru itu ada peluang tersendiri sih, karena mereka juga tidak bisa terbang ke tetangga sebelah kan Pak Gurda kan. Nah, dan market orang Surabaya yang berduit itu banyak loh. Oke. Bener nggak? Nah, ya. itu yang pengen kita tangkap. Orang Indonesia Timur pun yang berduit juga banyak Mbak. Mereka sewa private jet itu juga ketika kami ngobrol dengan providernya itu, mereka itu private jet-nya itu laris loh Mbak. Oh iya? Hanya untuk sekedar liburan. Itu dia. Padahal itu kalau nggak salah per jamnya itu 60 US dollar kalau nggak salah. 6.000 Pak. Oh 6.000 US dollar ya. 6.000 US dollar. 90 jutaan. Per jam sewanya per Mbak. jam. Itu pasti berjam-jam kan? Nah itu dia. Bisa 2 hari loh mereka itu booking. Nah itu. Karena untuk parkir di bandaranya, kemudian jemput mereka lagi, kembali ke kotanya, kembali kan juga berapa hari itu kan, bisa 2-3 hari mereka sewa private jet itu. Jadi market itu yang akan kita tahan untuk mereka tidak terbang ke negara lain. Paling tidak seperti itu. Nah, jadi mereka cukup berobat di Surabaya aja, yuk nasionalismenya juga ditingkatkan bahwa di Surabaya aja, di Indonesia aja. Karena banyak dokter yang bagus juga. Banyak dokter bagus juga di Surabaya. Saya juga punya pengalaman, saya dulu pernah kecelakaan kaki saya patah kan gitu loh. Nah, kemudian big boss saya istrinya juga kecelakaan tapi di negara luar kecelakaannya. Nah, dislokasi tepatnya beliaunya, kalau saya benar-benar patah tulang kan, itu ada 2 patahan di kaki. Nah, saat itu saya disuruh ke Singapura sama dokter saya, tapi saya sama bos saya. Karena saya waktu itu bekerja dan punya fasilitas untuk itu ke Singapura kan. Nah, tapi saya nggak mau karena saya lihat progresnya cukup cepat di Surabaya ini ditangani oleh dokter tersebut. Nah, kemudian si istri Big Boss kan berobatnya di Singapura. Ternyata progresnya cepat saya daripada beliaunya. Dan beliaunya akhirnya kontak saya. Nurdin, kamu dipegang oleh dokter siapa, di rumah sakit mana, dan progresnya seperti apa. Dan kemudian 2 hari kemudian beliaunya terbang ke Surabaya, langsung saya appointment sama dokter saya, dan progresnya juga cepat di Surabaya, bukan di negara tetangga. Nah, karena beliau juga tidak akhirnya si dokter tersebut juga kurang terekspos kan namanya, beliaunya tidak tahu. Betul sih, iya. Nah, ini saya juga pengen mendeklarasikan bahwa banyak sekali dokter di Surabaya itu yang sangat bagus kualitasnya, bukan hanya di negara lain. Ya tadi kan saya bilang juga bahwa banyak kolega dokter itu kuliahnya di sini tapi prakteknya di sana, ambil pasien dari sini. Nah, dokter Niko nggak terima mau ke Malaysia beliau kan untuk promosi juga Medical Tourism Indonesia, gantian merebut market. Moga dokter Niko ditambahkan kalau mau nambahin. Ya, jadi kan tadi kaitannya dengan pandemi ya, Mbak Gurda ya. Iya, jadi sebenarnya blessing in disguise ya. Jadi kita menganggap pandemi ini menjadi sebuah momentum justru, di mana masyarakat-masyarakat yang biasanya rutin berangkat keluar itu kan tertahan karena ada sistem karantina. Kemudian ada juga lockdown dari negara tertentu yang biasanya menerima tamu. Itu menjadi momentum buat kita sebenarnya. Mumpung orang Indonesia tidak keluar negeri, kita siapin saja fasilitas layanan yang kolaboratif seperti medical tourism. Sambil bersiap, nah pemerintah juga inline, pemerintah mendukung penuh, memang proyeknya salah satunya adalah memang dari pemerintah juga. Jadi ya ini menurut saya sih gayung bersambut sebenarnya. Jadi bukan
pandemi ini menjadi semata-mata masalah untuk kita maju inovasi. Nyatanya justru dengan pandemi ini kita bisa dapat kesempatan nih malahan gitu, kesempatan untuk bersiap, mengembangkan diri, berkolaborasi gitu. Jadi mengembangkan diri di era pandemi justru gitu. Oke, baik. Kita beri kembali, nanti kita akan lanjutkan kembali, dan masih ada beberapa pertanyaan ini yang sudah masuk. Sabar dulu untuk smart listener. Anda nanti akan kami jawab satu persatu pertanyaannya. Dan untuk yang mungkin mau bergabung, saya kembali ingatkan bisa masuk di WhatsApp 0811 312 889. Kami akan kembali sesaat lagi. Indonesia Sepekan segera kembali untuk Anda. Indonesia Sepekan membuka wawasan, memberi inspirasi untuk membangun Indonesia lebih maju. Tak perlu ragu untuk berbuat sesuatu. Kita bisa bergerak bersama, pulihkan Indonesia. Bersama KG Radio Network, inilah cerita inspiratif. Bergerak bersama, pulihkan Indonesia. Kisah berikut ini datang dari smart listener bernama Aditya, tinggal di Medan. Aditya menuliskan bahwa pandemi COVID-19 banyak membuat orang-orang kehilangan pekerjaan dan berpengaruh juga ke banyak lansia di sekitar rumahnya. Karena para lansia tersebut bergantung pada kiriman anak-anak mereka di rantau. Beruntungnya, pemerintah memberikan bantuan sosial uang cash kepada para lansia tersebut. Nah, yang jadi permasalahan adalah para lansia itu bingung proses administrasinya. Hal ini mendorong Aditya dan anggota Karang Taruna di sekitar rumah membantu para lansia mendapatkan bansos mereka. Mereka membantu setiap lansia untuk menyiapkan surat-surat yang dibutuhkan, seperti fotokopi KTP, kartu keluarga, dan surat dari RT yang menyatakan bahwa mereka terdampak COVID-19. Dengan begini, para lansia yang rentan COVID tidak harus keluar rumah. Setelah mereka merapikan berkas-berkas yang diperlukan, lalu mereka ajukan ke pihak kelurahan, lalu mencairkan dana tersebut, dan mereka tinggal mendistribusikan bantuan sosial itu kepada para lansia. Utuh sesuai yang mereka dapatkan. Semangat Aditya dan teman-teman adalah agar para lansia bisa tetap bertahan, membeli bahan makanan, vitamin di masa pandemi. Itulah salah satu cerita inspiratif bergerak bersama pulihkan Indonesia. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Semua serba berubah. Program bisnis di Smart FM kami hadirkan Senin hingga Rabu pada pukul 7 malam. Senin dimulai dengan Smart E-Commerce. Market ini susah-susah gampang. Kebanyakan orang kalau sudah terlalu semangat masuk ke aktivitas online itu nggak dipikiran targetnya apa nggak ada nggak yang butuh gitu ya. Selasa, Smart Marketing Now, dan Rabu, Smart Motivation. Pada umumnya tidak sampai harus mengikuti sesi-sesi konseling dan terapi itu dalam urusannya dengan ketakutan. Program bisnis di Smart FM kami hadirkan Senin hingga Rabu pada pukul 7 malam. Smart FM Business and Inspiration. Smart FM Jakarta. Kembali Anda ikuti Indonesia Sepekan, membuka wawasan, memberi inspirasi untuk membangun Indonesia lebih maju. Indonesia Sepekan hadir kembali masih membahas Surabaya Medical Tourism bersama dengan Dr. Diko, Pak Nurdin, dan juga Pak Syamsul dari Medical Tourism Indonesia. Kita live di Smart FM Network
Surabaya, Jakarta, Yogyakarta, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Kita live YouTube Smart FM, live Facebook Smart FM, dan streaming di radio www.radiosmartfm.com dan www.smartfmsurabaya.com. Untuk interaktif kami masih buka karena kebersamaan kita masih sampai jam 11 siang. Anda bisa langsung saja WhatsApp di 0811 312 889. Kita menjawab kembali nih untuk smart listener yang sudah bergabung. Dari Gresik, selamat siang Ibu Liana nih. Rumah sakit apa saja yang ada di Surabaya yang ikut dalam Surabaya Medical Tourism? Oke, saya boleh jawab ya. Jadi, boleh dok. Ya, terima kasih Ibu pertanyaannya. Rumah sakit mana saja? Nah, insya Allah pada bulan November nanti kita akan mempersiapkan diri Surabaya sebagai salah satu kota wisata kesehatan di Indonesia. Nah, tentu rumah sakit yang akan terlibat nanti atau ikut adalah rumah sakit yang unggul, Ibu. Jadi rumah sakit yang mempersiapkan diri dengan layanan unggulannya. Nah, pada list yang dikumpulkan oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya sudah mengatur atau mempersiapkan 17 rumah sakit, ya. Ya, tentunya tidak bisa kita sebutin di sini, cukup banyak itu, nanti habis waktu juga. Jadi tentunya nanti akan diumumkan secara resmi. Jadi mungkin lebih elegannya begitu ya. Tapi mungkin perlu diketahui bahwa sekarang mulai satu demi satu, Ibu barangkali sudah bisa melihat sendiri mungkin di platform Instagram kami di medicaltourism.id, kemudian ada juga mungkin di pemberitaan. Jadi rumah sakit sekarang tengah bersiap, Ibu. Jadi menunjukkan, menginformasikan apa saja layanan-layanan kesehatan yang diunggulkan. Nah, gitu. Jadi mungkin itu pemberitahuan awal ya, semacam ada clue untuk surprise nanti rumah sakit yang diunggulkan pemerintah Kota Surabaya. Tunggu saja, nanti Ibu akan diberitahukan secara resmi tentunya oleh pemerintah Kota Surabaya. Mungkin demikian. Oke, baik. Nah, ini tadi kan Pak Nurdin, ya oke. Oke, atau saya ingin menambahkan ya, Dr. Eko. Ya, siap. Memang kami tidak boleh menyebutkan secara langsung nama-nama rumah sakitnya, karena itu adalah mitra kami semuanya. Kalau kami sebut salah 1, salah 2, yang salah 3 hingga salah 10-nya ntar nggak disebut. Iya, benar. Jadi akhirnya salah kaprah nanti kan gitu. Jadi Ibu bisa download aplikasi kami, ya kan, Medical Tourism Indonesia. Di situ ada list rumah sakit, klinik yang saat ini sudah menjadi mitra kami dan akan terus berkembang. Jadi monggo Ibu bisa di-download, atau seperti Dr. Niko tadi bilang juga bisa follow Instagram kami di medicaltourism.id. Di situ juga banyak sekali tips-tips tentang kesehatan dan sebagainya. Jadi untuk menambah manfaat buat kita semua di platform Instagram itu. Gitu sih. Oke. Ini menarik. Di aplikasi Medical Tourism ini berarti bukan hanya seputar untuk yang mau berobat atau mungkin itu, tips-tips kesehatan juga ada di dalamnya ya, Pak Nurdin ya? Betul, nanti akan ada di situ. Jadi di Instagram ada, nanti di website kami ada, bahkan nanti aplikasi kami akan engage dengan website kami sehingga itu bisa menjadi sesuatu yang menarik di aplikasi tersebut. Jadi kalau mau lihat daftar rumah sakit kliniknya, monggo di-download aplikasinya. Itu karena sudah kan kita bilang kami nggak bisa sebut satu-satu. Betul. Yang salah nanti 3 dan salah 10. Nah, salah 3 salah 10-nya. Ya kesebut mereka gondok sama kita ntar. Cuman gini Pak Nurdin sama Dr. Niko. Tadi kan dibilang rumah sakit itu kan harus ini ya yang unggul begitu ya untuk bisa masuk standar di medical tourism. Nah, unggul ini apakah itu juga termasuk di dalamnya akreditasi dari rumah sakit itu sendiri atau bagaimana? Ya, betul. Nanti bisa ditambahkan Dr. Riko, akreditasi itu sudah ditentukan oleh pemerintah, oleh Kemenkes. Nah, tapi juga yang penting adalah terkait dengan pelayanannya tadi, itu yang perlu ditingkatkan. Hospitality-nya itu sih, itu yang paling penting. Dan nanti di aplikasi kami, rumah sakit itu akan ada 3 layanan unggulan utama yang terlihat di sana.
Nah, jadi rumah sakit A misalnya, 3 layanan unggulnya apa? Itu akan ada di sana. Memang mereka akan punya 15 program layanan misalnya, atau bahkan 20 layanan. Tapi the best 3-nya itu apa? Itu yang akan tercantum di sana. Itu sih, Mbak Gorda. Oh, oke. Jadi setiap rumah sakit menyiapkan the best-nya begitu ya? Betul, sehingga tidak terlalu pusing-pusing nanti mencarinya. Kecuali ketika butuh yang lainnya, mereka juga bisa tracing ke website masing-masing. Gitu sih. Dr. Niko mau menambahkan? Ya, jadi kalau untuk ke rumah sakit tadi ya, tentu kita melibatkan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI. Jadi PERSI ini di Jawa Timur dan ada Komisariat Surabaya sudah intens bersama kami untuk mengawal ini gitu ya, termasuk juga melayani tentu amanat dari pemerintah Kota Surabaya dan kolaborasi dengan Universitas Airlangga. Jadi biar kami juga tidak menggarap ini sendiri, apalagi urusannya dengan rumah sakit ini kan tentu ada hal-hal yang memang perlu kita persiapkan secara objektif ya, dan betul akreditasi salah satu itu yang disebutkan di Peraturan Menteri Kesehatan 76 2015 itu salah satu syaratnya adalah akreditasi rumah sakit. Namun memang tidak semata-mata itu saja, tapi kita juga mempersiapkan dari segi yang lain termasuk kualitas, layanan unggulan, kemudian hospitality tadi. Kira-kira seperti itu. Oke. Untuk di medical tourism sendiri kan biasanya tadi kan di awal kan sempat dibicarakan kenapa masyarakat Indonesia demen banget begitu ya untuk berobat ke luar negeri karena ada paket-paket tertentu. Nah, apakah di Surabaya Medical Tourism itu nanti akan ada paket-paket juga atau bagaimana? Ya, betul. Nah, ini menarik nih. Kemarin artinya kita mengembangkan tetap lagi konstan dengan secara startup ya. Kalau startup itu memang akan muncul ide-ide baru, inovasi baru, dan bahkan satu upgrade value. Nah, salah satunya kemarin yang terpikir oleh kami dan tim adalah membentuk sebuah package yang kita sebut kalau Surabaya Barat, Surabaya Timur, ada West Package, ada East Package. Nah, jadi kemudian kalau West Package misalnya ada satu rumah sakit yang memang kita lihat sangat antusias dengan program kami, punya unggulan, termasuk kita matchkan dengan hotel yang memang juga antusiasme juga gitu support kami, sehingga kita sedang merancang sebuah package yang nanti akan menjadi MVP. MVP itu adalah minimum viable product. Pada saat 10 November nanti kita akan tunjukkan minimum viable product ini sebagai salah satu showtime gitu ya kita, bahwa ini loh, bahwa ada pasien yang memang dari luar kota, luar provinsi yang datang ke rumah sakit A, keluarganya yang nginep di hotel B dengan program. Nah, terserah nanti ada city tour, apa culinary tourism. Ini yang menarik nanti. Jadi ada sisi business match antara aspek kesehatan maupun pariwisata. Nah, medicaltourism.id menjadi sebuah fasilitator untuk terjadinya gairah kerjasama ini gitu. Demikian. Ya, bisa dibilang medical tourism ini platformnya nanti akan menjadi hub dari berbagai macam entitas ya, termasuk juga dari dinas aspek kesehatan, terus juga dari aspek medis, dari pariwisata seperti itu, Mbak. Tapi nantinya di platform kami itu akan banyak paket-paket yang akan menarik gitu, nggak hanya dari sisi kesehatan saja, tapi juga nanti akan ada juga ada e-commerce-nya juga nanti seperti itu. Nanti pengembangannya ke sana seperti itu, termasuk juga dari program-program yang nanti bisa dilakukan oleh teman-teman yang nggak berasal dari luar kota saja, tapi juga mungkin di dalam kota yang hanya untuk pengobatan tertentu atau mungkin medical check up itu hanya bisa langsung ke rumah sakit atau bahkan bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada. Kayak gitu, Pak Gorda. Oke. Pak Nurdin mau menambahkan? Oke, jadi ya tadi itu bahwa nanti paket itu juga akan kami siapkan seperti Dr. Niko bilang tadi, ada West Package sama East Package, bahkan nanti ada paket-paket selanjutnya itu sih. Dan tadi seperti juga Pak Sam bilang bahwa ini tidak hanya untuk masyarakat luar Surabaya, masyarakat dalam Surabaya pun juga bisa mau perawatan apa, mereka bisa mendaftar lewat aplikasi kami. Tuh, bisa mau perawatan apa, perawatan gigi atau apa juga nantinya bisa.
atau mata kan gitu loh. Nah, kan sudah ada beberapa klinik mata yang bergabung di tempat kami. Oh ya, mungkin satu lagi ya, tambahkan tentang, jadi kita juga sedang mempersiapkan diri untuk berkolaborasi lagi lebih baik lagi gitu, karena organisasi profesi ini perlu kita juga libatkan gitu. Ada satu perhimpunan yang memang kita mengapresiasi, Perhimpunan Kedokteran Wisata Indonesia, yaitu tempatnya memang profesi kedokteran yang memang intens untuk melibatkan diri dari wisata medis ini. Nah, kemudian ada memang maklumat dari ID Indonesia bahwa sebenarnya health tourism itu mencakup 4 hal, yaitu memang medical tourism sendiri satu, kemudian yang kedua ada herbal tourism, kemudian ada juga wellness, kemudian yang terakhir adalah science tourism, health science tourism. Jadi ilmu ini juga bisa kita siapkan sebagai satu bentuk tourism dari sisi pendidikan kesehatan. Jadi rasanya kalau kita bicara medical tourism bisa kita perluas sehingga ini menjadi satu tujuan wisata juga gitu. Mungkin demikian sebagai tambahan. Oke. Nah ini berarti kalau di medical tourism ini juga bisa masuk untuk pengobatan tradisional, Kak Dok? Ya, demikian. Jadi batra atau pengobatan tradisional ini menjadi salah satu yang sedang digarap justru dari Kemenparekraf sebenarnya. Jadi kalau janjiannya antara dua kementerian ini untuk yang medical, sisi medis itu sebenarnya dari kesepakatan Kementerian Kesehatan yang mengampu gitu. Tapi untuk wellness, kemudian herbal tourism, kita tahu Indonesia punya banyak jamu-jamuan, kemudian kalau di obat-obat yang tradisional, jahe dan lain sebagainya ya, itu akan diakomodir oleh tentunya dari sisi Kemenparekraf. Nah ini menjadi satu hal yang aksesoris yang melengkapi gitu, yang mungkin tidak ada pada negara lain barangkali gitu. Jadi ini uniknya jadi di situ. Ini menarik begitu ya, karena kan kita tahu Indonesia kaya rempah gitu ya, apalagi herbalnya itu cukup luas, dan apalagi di pandemi ini lagi booming viralnya. Itu pun ternyata juga menjadi ini ya, masuk juga di medical tourism ya. Pak Nurdin mungkin mau menambahkan seputar ini? Iya, bahkan adalah salah satu merek jamu nasional yang berdiri sejak tahun 1910, itu sangat antusias terhadap adanya medical tourism Indonesia ini. Dan ketika pandemi, beliau bercerita, foundernya bercerita bahwa jamu kami lagi naik daun nih Pak, gitu. Iya. Untuk imun gitu. Iya, jadi ternyata omsetnya semakin naik gitu. Beliau yang mengatakan seperti itu. Jadi betul bahwa wellness itu jamu-jamu itu juga akan semakin bisa terakomodir di sini, Pak. Tuh, saya nggak bisa sebutkan mereknya ya. Ya. Tapi memang kalau jamu-jamu lagi diserbu. Kenapa? Iya, selain itu juga kan sebenarnya gini, kalau kita lihat Indonesia itu selain kaya soal rempah-rempah, herbal dan segala macam, perlu di garis bawahi sebenarnya yang unggul di Indonesia. Bali itu punya keunggulan yang di situ spa terbaik di dunia, Mbak, kayak gitu. Jadi dari 10 terbaik di dunia itu ada 4 di situ punya Bali, seperti itu. Jadi itu bisa jadi itu bagian dari aksesoris seperti yang Dr. Niko tadi bilang. Jadi bagian dari aksesoris dari medical tourism itu adalah aspek dari wellness-nya. Kayak gitu tadi, Mbak. Oke, baik. Lengkap sebetulnya ya di Indonesia ya. Harusnya masyarakat Indonesia dan yang lainnya itu sudah nggak perlu keluar negeri. Sudah harus memanfaatkan Surabaya Medical Tourism. Kita break dulu. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita, dan Smart Listener tetaplah di Indonesia Sepekan. Kami kembali sesaat lagi. Indonesia Sepekan segera kembali untuk Anda. Indonesia Sepekan membuka wawasan, memberi inspirasi untuk membangun Indonesia lebih maju.
Smart FM Business and Inspiration, dapatkan inspirasi yang akan membuat hidup Anda lebih berkualitas. Wisdom and inspiration. Kamis hingga Jumat, mulai dari jam 7 pagi. Dimulai dengan Smart Emotion di hari Kamis. Satu hal yang menarik adalah kita pun merasa nggak nyaman ketika di-push, terlalu dipaksa untuk mengambil keputusan, sementara kita belum sama sekali paham. Jumat, Smart Happiness. Ketika cita-cita kita sudah mati, dream kita sudah mati, kita akan kehilangan desire gitu, tidak ada penggeraknya gitu. Kamis hingga Jumat, mulai dari jam 7 pagi. Smart FM Business and Inspiration. Apa rencana bisnis Anda ke depan? Pandemi COVID-19 memang masih terjadi. Banyak pelaku bisnis yang menyerah, namun tidak sedikit yang masih bertahan. Apapun kondisi Anda, Smart FM tetap ada untuk Anda, bertahan dan terus berusaha berkarya, menjadi teman dalam perjalanan sulit dan juga berat. Saya percaya bahwa harapan itu kalau kita memberi hati jadi sahabat untuk Anda agar yang berat terasa ringan. Dan selalu ada ruang bagi Anda agar pesan kebaikan produk Anda tetap tersampaikan kepada masyarakat. Pada saat kondisi darurat, ketika kita berada dalam kesulitan, pasti selalu ada kemudahan. Nah, mekanisme pasar ini ada pihak developer sebagai pengembang, ada juga kemampuan masyarakat itu sendiri. Kami juga membangun kebersamaan yang kuat bersama listeners. Saya ini terpacu banget karena inspirasi dari narasumbernya, terutama dari narasumber Pak A.B. Susanto. Keren banget sih itu. Pilih tidak sah atau mencoba mengikuti itu, kemudian dokumen-dokumennya menjadi sah di muka pengadilan. Segera hubungi kami di 0813 32 50 3717 atau email ke promo@smartfm@gmail.com. Semua serba berubah, demikian pula program inspirasi pukul 7 malam di Smart FM. Kamis, Smart NLP. Artinya untuk orang-orang kita sebut normal gitu loh. Ya, untuk orang yang normal, kayaknya respon kayak begini ini tidak lazim gitu loh. Jumat, refleksi sahabat Pri GS. Kalau kita membuat pembenaran yang banyak, itu berkaitan dengan excuse ya, berdalih. Sebetulnya itu hanya untuk menutupi keadaan kita yang sebenarnya. Pastikan Anda menyimak program inspirasi kami pada pukul 7 malam. Smart FM Business and Inspiration. Kembali Anda ikuti Indonesia Sepekan, membuka wawasan, memberi inspirasi untuk membangun Indonesia lebih maju. Baik, Smart Listener, Indonesia Sepekan di segmen terakhir masih membahas mengenai Surabaya Medical Tourism bersama dengan Dr. Niko, Bapak Nurdin, dan juga Bapak Syamsul dari Medical Tourism Indonesia. Jika ada pertanyaan, kami masih membuka kesempatan melalui WhatsApp di 0811 312 889. Ini sudah ada yang bertanya kembali nih dari YouTube ternyata ya. Bapak Irwan, bagaimana strategi promosi Surabaya Medical Tourism di luar negeri? Promosi untuk ke luar negerinya ini. Bagaimana? Jadi maksudnya untuk luar negeri datang ke Indonesia gitu maksudnya? Yes, betul. Nah, ini informasi penting nih. Jadi Bapak Ibu Saudara listener Smart FM ya, kami berpikir yang paling visible sekarang adalah mengambil hati masyarakat Indonesia dulu. Ya, dan kami mulai dari Surabaya, kami ingin mengambil hati masyarakat Surabaya dan Jawa Timur dulu. Baru kemudian Indonesia Timur dan mudah-mudahan jadi nasional karena ada chapter-chapter kota lain nantinya. Jadi kalau untuk luar negeri yang datang ke Indonesia ini hanya sebagai bonus sekarang ini. Karena tidak menjadi target utama kami. Karena ingat saja tadi 100 triliun per tahun kita buang keluar dari masyarakat Indonesia. Jadi kami memfokuskan dari klien atau masyarakat Indonesia dahulu. Demikian. Oke.
Lanjut, atau ada yang mau menambahkan? Ya, tadi mungkin bisa saya tambahkan di sini, tapi nggak menutup kemungkinan bahkan nanti kita akan membuka market dari luar negeri juga. Tapi seperti yang tadi udah disampaikan sama Dr. Niko, market kita yang utama saat ini adalah lokal, Mbak. Jadi kita nggak pengen orang-orang kita itu lebih bangga malah berobat ke luar negeri. Nah, itu tadi mungkin kan banyak alasan seperti itu kenapa mereka lebih memilih ke luar negeri daripada ke produk-produk lain. Mungkin bisa jadi di luar negeri lebih murah, atau mungkin layanannya atau seperti apa. Nah, sebenarnya di Indonesia itu juga nggak seperti tadi yang kita udah dijelasin detail. Indonesia punya kelebihan yang nggak dimiliki oleh negara-negara lain, termasuk juga ada paket-paketannya yang di situ bisa jadi aksesoris, ada wellness-nya, ada pariwisatanya yang kita even lah kalau datang di Indonesia seperti itu. Dan luar negeri itu kan sebenarnya mendatang ke Indonesia itu yang paling banyak selama ini adalah ke pariwisatanya ya. Kenapa enggak? Mungkin nanti kita akan melibatkan, karena kita sudah didukung oleh Kemenparekraf dan Kementerian dan lain-lain. Tentunya Kemenparekraf nggak akan tinggal diam untuk membuat sebuah target juga atau market juga, strategi marketing akan membuat bagaimana cara orang-orang dari luar negeri itu mungkin bisa melirik fasilitas medical tourism yang ada di Indonesia dan aksesorisnya itu tadi seperti itu. Tapi mungkin memang selama kita akan beberapa fase ya, jadi mungkin stage pertama gitu yang kita fokuskan adalah market lokal dulu. Jadi mereka bangga dulu memberikan dengan layanan-layanan kita, berobat di negeri kita sendiri, kita menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Mereka cukup bangga dengan apa yang kita miliki seperti itu. Nah, baru nanti mungkin kita akan menyasar ke market dari luar negeri. Kurang lebih seperti itu, Mbak Gorda. Mungkin Pak Nurdin bisa tambahkan di situ, Pak. Silakan. Oke, saya kira udah jelas tadi yang disampaikan oleh Pak Sam dan Dr. Niko bahwa target market awal kita memang untuk menahan yang 100 triliun itu tidak terbang ke negara lain, dan juga kondisi lagi pandemi, border banyak ditutup. Nah, kemudian nanti ketika kita sudah nasionalisme kita berobat di negara sendiri juga sudah tercapai, yang 100 triliun itu tidak terbang ke sana, bisa jadi nanti kami akan merambah market luar. Karena sebenarnya kita punya kelebihan nih, seperti Pak Sam tadi bilang, alam kita itu luar biasa. Teman-teman saya yang dari negara tetangga itu ke Surabaya itu hanya untuk ke Bromo. Dua negara tetangga itu ke Surabaya itu hanya untuk ke Bromo loh, Mbak, gitu mereka. Jadi ketika mengabari saya mau ke Indonesia, mau ke Surabaya, berkali-kali mesti mau ke Bromo. Dan kemudian ada juga yang mau ke Ijen karena lagi naik daun kan Ijen selama 2 tahun terakhir itu, selain Bromo itu sih. Jadi kita punya kelebihan itu dibanding negara tetangga. Kalau negara tetangga wisatanya wisata shopping dan kota kan, kita punya wisata alam yang itu bisa jadi paket yang luar biasa sih. Yang bisa nantinya kita jual untuk ke negara lain. Betul sekali. Pertanyaan nih dari Listia, paket-paket yang ditawarkan apa bisa dibeli di aplikasi tersebut, aplikasi Medical Tourism Indonesia? Bisa sekali nantinya. Jadi Anda bisa memilih di apps-nya Medical Tourism Indonesia, mau paket berobat apa, hotel mana, dan sebagainya, nanti akan ada semuanya di situ. Ditunggu nanti 10 November ya. Nah, ini gongnya nih terkait 10 November. Ini acaranya tuh akan terselenggara seperti apa sih, Pak? Kenapa kok memilih 10 November ya? Apa memang karena Surabaya itu identik dengan kota pahlawan dan 10 November itu hari pahlawan atau bagaimana? Ya, yang pasti adalah 10 November adalah harinya kota Surabaya, istilahnya bukan hari lahir. Tetapi Surabaya adalah kota pahlawan. 10 November sangat dihargai oleh pemerintah kita sebagai itu adalah ranahnya orang Surabaya di dalam era perjuangan dulu. Ya kan, dan itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri, dan itu ditangkap oleh pemerintah kota untuk melunching Surabaya Medical Tourism nantinya. Acara seperti apa ditunggu saja, karena nanti pihak pemerintah kota dan sekaligus juga itu disnatalisnya UNER 10 November. Jadi betul. Jadi kan platform ini terbentuk karena salah satunya adalah peran dari pemerintah dan universitas. Di sini ada Universitas Airlangga. Jadi ditunggu nanti disnatalisnya UNER dan dari Pemkot seperti apa acaranya.
Oke. Dokter Riko mau menambahkan, Dok? Ya, jadi betul, memang 10 November itu harinya Arek Surabaya begitu ya, dan pemerintah kota tentu ingin mengadakan acaranya begitu di hari yang disakralkan oleh Arek Surabaya gitu. Jadi dan kemudian UNER sendiri punya disnatalis di bulan November itu, sehingga kemudian ini menjadi satu gongnya gitu. Jadi karena ini gerak bersama, mungkin ini pada kesempatan ini saya juga ingin mengajak teman-teman semua dari universitas. Jadi ayo kita bergerak bersama begitu, yang punya ide inovasi tentang tourism maupun health tourism, tadi ada tradisional batra ya, kemudian ada herbal tourism, ada yoga. Jadi ayo kita keluarkan potensi kita bersama di Kota Surabaya maupun Jawa Timur, termasuk daerah-daerah wisata yang ingin diunggulkan. Mari bergabung bersama kami di Medical Tourism Indonesia. Kita memajukan Medical Tourism Indonesia ini sebagai langkah nasionalisme kita untuk bangsa Indonesia. Sehingga kalau kita terpadu ya, kita berpikir yang positif untuk menunjang negara Indonesia ini dari sisi yang inovatif begitu. Mungkin begitu, Mbak Gorda. Oke. Nanti acaranya itu secara virtual atau bagaimana sih Pak untuk yang launching di 10 November ini? Gimana Mbak Gorda? Apakah nanti acara launchingnya itu secara virtual atau ada tatap mukanya atau bagaimana? Nampaknya ini akan sedang dipersiapkan rangkaian gitu. Jadi ada rangkaian yang mungkin seperti ada talk show atau mungkin webinar, kemudian ya virtual begitu. Tapi tentunya melihat suasana yang sekarang nampaknya sudah mulai bisa offline ya. Orang launching kita kemarin aja hybrid kan gitu. Sudah bisa dibuat untuk ketemu dan foto bersama gitu. Kemudian launching saya rasa sifatnya akan hybrid ya, begitu mungkin. Oke. Ada yang mau ditambahkan mungkin dari Pak Syamsul nih? Untuk 10 November nih. Intinya sebenarnya pada tanggal 10 November ini kita pengen sama-sama ya, kita pengen orang-orang di Surabaya, terus teman-teman ya stakeholder yang mungkin nanti pengen bergabung, itu menjadi sebuah awal yang nantinya kita menginformasikan bahwa Surabaya siap loh untuk menerima pasien medical tourism, nggak cuma dari warganya sendiri kayak gitu, tapi juga mungkin dari kota-kota tetangga, bahkan juga dari luar kota, misal seperti itu, dari luar pulau juga kita berharap bisa melakukan transaksi melakukan medical tourism itu di Indonesia, di Surabaya seperti itu Mbak. Dengan adanya istilahnya kayak ikrar ya, kayak ini nanti akan menjadi sebuah gongnya pada tanggal 10 November nanti itu. Jadi saat ini kita juga mulai di rumah sakit, laboratorium, klinik, hotel, dan segala macam, kita lagi membentuk sebuah paket yang menarik yang kita bisa sampaikan, kita bisa jual juga untuk tahapan awal ini, seperti itu. Termasuk juga nanti ada paket dari transportasinya. Jadi nggak perlu repot lagi nanti kalau udah nyampe Surabaya, itu udah di-provide semua mulai dari transportasinya, nanti akan itinerary-nya habis, nanti dari pengobatan itu nanti mau belanja di mana, misal kayak atau mau kuliner di mana, bahkan mungkin wisata di mana, itu sudah nanti udah include kayak gitu, Mbak Golda. Oke, Pak Nurdin mungkin ada yang mau ditambahkan terkait dengan 10 November nanti? Cukup, udah dijelaskan tadi sama Dr. Niko dan Pak Sam, jadi nanti mungkin polanya hybrid, ya kan. Sebenarnya kemarin pun juga kami sudah mengadakan acara di Jatim Fair juga. Betul, secara hybrid juga menuju ke 10 November itu. Jadi mitra-mitra kami tampil di Jatim Fair secara ada talk show di sana yang disiarkan juga secara hybrid di Palmi Jatim Fair. Itu sih. Oke. Nah, ini mungkin sebagai pertanyaan terakhir ya. Kalau di kayak medical tourism seperti di Penang ataupun di Singapura itu kan mereka ada agen-agen gitu ya. Kalau nanti di Surabaya medical tourism akan seperti itu atau gimana? Tetap butuh agen-agen atau gimana? Nantinya bisa jadi seperti itu, terutama untuk masyarakat di kawasan Indonesia Timur, ya kan, Indonesia Tengah. Nah, itu nanti kita bisa kerjasama dengan para travel agency ke depannya seperti itu. Oke, baik.
Nah, mungkin Dokter Riko ada yang mau ditambahkan lagi, Dok? Ya, jadi dari sisi akademisi, karena saya berangkat dari Universitas Airlangga, tentunya pesan yang moral juga untuk para akademisi, ya, jadi bisa dosen maupun mahasiswa. Ayo kita jadikan program inovasi layanan wisata medis ini menjadi satu unggulan nasional, di mana ini bisa saja melibatkan dosen, ya, dosen-dosen dari fakultas yang terkait, tentu dari fakultas kesehatan, ya, kedokteran, keperawatan, farmasi, ya, macam-macam, dan juga dosen-dosennya, dan juga bahkan mahasiswanya. Seperti mungkin perlu diketahui, kita juga open recruitment terus terang untuk mahasiswa yang ingin juga belajar tentang medical tourism itu apa, kemudian beberapa yang dari kami adalah dari komunikasi, itu bagaimana bisa berkomunikasi dengan dua bahasa, ya, bahasa kesehatan dan bahasa sosial, ilmu kemasyarakatan, ya, dan tentu ada aspek bisnisnya juga. Jadi monggo kita bergerak bersama, bergabung bersama di Medical Tourism Indonesia. Mungkin demikian, Mbak Burda. Oke. Nah, untuk informasi seputar Surabaya Medical Tourism ini bisa didapatkan di mana ini? Ya. Pak Nurdin. Medical Tourism. Ya, oh, Pak Samsul. Oke. Ya. Kedengarannya baik. Agak jalan-jalan ini ininya apa wifi-nya. Itu kita ada website di Medical Tourism ID, nanti bisa dibuka di situ. Kita juga ada platform bisa diunduh juga di Play Store. Nanti ada platformnya, nanti bisa dicek aja ada rumah sakit mana, ada hotel mana, terus laboratorium mana, atau mitra-mitra lain yang nanti bergabung dengan medical tourism, seperti itu. Dan itu juga kita ada channel YouTube, ada channel Instagram, jadi Medical Tourism ID. Silahkan nanti bisa bergabung di sana untuk Medical Tourism Indonesia. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Kita sudah ada di menit akhir. Dari setiap narasumber nih sebagai closing statement nih, harapan ke depannya nih, apalagi ini Surabaya ya, yang luar biasa ini dalam pengembangan untuk medical tourism. Mungkin bisa dari Dr. Niko dulu, silahkan. Ya, jadi closing statement saya tentang pengembangan layanan wisata medis medicaltourism.id ini, mari kita sukseskan bersama, karena ini adalah kerja bersama, bukan kerja individu kami, dan karena kami berasal juga dari akademisi dan juga profesional, kita tidak semata-mata berkomersial, tapi kita ingin memang mewujudkan nasionalisme bangsa kita ini, memperkuatnya gitu, dengan memberikan layanan-layanan inovasi yang terbaik. Ya, jadi saya kira demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Oke, Pak Nurdin. Oke, closing statement adalah yuk berobat di Surabaya aja, di Indonesia aja. Jelas, singkat, padat, berisi. Pak Syamsul, silahkan. Intinya dengan Medical Tourism Indonesia itu kita pengen nasionalisme itu, orang Indonesia itu lebih bangga juga, terus juga dengan ada transparansi harga, orang lebih paham, lebih ngerti, terus juga dengan edukasi, informasi yang kami informasikan itu cukup memberikan warga Indonesia jadi lebih paham tentang produk. Seperti itu, Mbak. Sukses terus ya buat kita semua. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Dr. Niko, Pak Nurdin, dan juga Pak Samsul. Terima kasih Smart FM. Terima kasih Smart FM. Sukses untuk Surabaya Medical Tourism, luar biasa, dan salam sehat. Terima kasih. Terima kasih untuk Smart FM dan Smart Listener ya. Terima kasih Pak Nurdin. Dan untuk Smart Listener dimanapun ya, di seluruh jaringan Smart FM Network, baik Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Manado, terima kasih banyak untuk Indonesia Sepekan di hari Sabtu ini, 16 Oktober 2021. Nantikan Indonesia Sepekan di Sabtu mendatang. Saya Gordia Grandia pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Salam sehat selalu. Baru saja Anda ikuti program Indonesia Sepekan
perbincangan interaktif mengenai berbagai topik ekonomi bisnis, sosial budaya, dan politik yang terjadi di Indonesia. Smart FM Network, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Indonesia Sepekan membuka wawasan, memberi inspirasi untuk membangun Indonesia lebih maju. Terima kasih dan sampai jumpa